pohon ketawaduan. Subbiha diserutakan apa al-faqru fakir. Subbiha diserutakan apa al-faqru fakir wa tawadu lan tawadu. Wa tawadu lan tawadu bisa jaroti kelawan pohon. Bisa jaroti kelawan pohon fi kauni kullin ing dalem anane saben-saben suci. Fi kauni kullin ing dalem anane saben-saben suci iku murtafian tinggi. Iku murtafian dhuwur. Wal uruqu utawi pira-pira akar. Wal uruqu lan utawi pira-pira akar iku sababun dadi sebab. Iku sababun dadi sebab lihayati tilka syajarati. Lihayati tilka syajarati maring uripe mengkono-mengkono pohon. Lihayati tilka syajarati maring uripe mengkono-mengkono pohon. Wal makna utai maknane iku khud ngalaposiro al-uruqa ing pira-pira pohon. Wal makna utai maknane iku khud ngalaposiro al-uruqa ing pira-pira pohon. Allatikan hiya utawi al-uruqu. Hiya utawi al-uruqu iku min asbabi wujudi haqiqatil faqri. Iku min asbabi wujudi haqiqatil faqri, setengah saking pira-pira sebabe wujude hakikate fakir. Iku min asbabi wujudi haqiqatil faqri, setengah saking pira-pira sebabe wujude hakikate fakir. Wa tawadu ilan tawadu. Wa tawadu ilan tawadu al-musyabbahaini kang diserupake karone al-musyabbahaini kang diserupake karone bisa jarati kelawan pohon. Bisa jarati kelawan pohon al-aliyati kang tinggi. Al-aliyati kang tinggi lil tifa'ihima krono tinggine fakir lan tawaduk. Lil tifa'ihima krono tinggine fakir lan tawaduk indallahi ta'ala ana ing sisine Gusti Allah Ta'ala. Indallahi ta'ala ana ing mungguhe Gusti Allah Ta'ala. Kalau kemarin sudah dijelaskan sedikit pengantar dari obat yang diminta oleh pemuda yang ahli ibadah, yang obat tersebut bisa menyembuhkan atau bisa menghapus kesalahan dan dosa yang diperbuat, dan juga sebagai obat dari penyakit hati. Ternyata dokter tersebut mempunyai ramuan yang diambilkan dari beberapa istilahnya beberapa perumpamaan, ya. Sebenarnya ini perumpamaan. Kalau di dalam bahasa balaghah itu ada yang namanya musyabbih, ada yang namanya musyabbah bih. Musyabbih itu artinya sesuatu yang diserupakan. Kalau musyabbah bih itu artinya sesuatu kalau musyabbih itu sesuatu yang diserupakan. Kemudian musyabbah bihnya itu adalah sesuatu yang dicarikan kesamaan dengan penyerupaan dengan awal tadi. Nah, itu namanya antara musyabbih dengan musyabbah bih. Seperti kalau di tiba itu anta syam sun'an tabadul, itu balaghahnya tingkat tinggi. Memang huruf musyabbihnya, huruf perumpamaan itu tidak dimunculkan, memang di mahdhuf. Anta syam sun'an tabadul. Anta itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dimaknai ya
an-nabiyyu kasyamsi, jadi wajahnya Nabi Muhammad itu seperti matahari, jadi mencorong. Kemudian satunya lagi kal badri, yaitu seperti rembulan, jadi mencorong. Kemudian orang mandang itu ya indah ya. Itu namanya huruf yang dibuang ketika dalam musyabbih dan musyabbah bih. Nah di sini juga sebenarnya perumpamaan 10 ramuan yang dimaksud itu. Ini yang pertama, huruf syajaratil faqri ma'amuru syajaratil tawaduri. Ambillah olehmu pohon, ambillah olehmu akar dari pohon kefakiran dan juga akar dari pohon ketawaduan. Syubbiha al-faqru wa tawadu bisyajarati. Kefakiran dan ketawaduan itu diumpamakan di dalam cerita yang pernah dialami oleh Imam Hasan al-Basri ini dengan yang namanya pohon. Jadi kefakiran dan ketawaduan itu diumpamakan seperti pohon yang menjulang tinggi. Fi kauni kullin murtabi'an, yang namanya pohon yang tumbuh itu pasti membutuhkan yang namanya akar. Wal uruqu sababun li hayati tilka syajarati. Dimanapun pohon itu pasti kalau pohon itu hidup akan ada akar yang menancap di tanah. Wal makna hudil uruqa allati hiya min asbabil wujudi haqiqatil faqri wa tawadui. Artinya bagaimana hudil uruqa, ambillah olehmu yang namanya akar, allati hiya min asbabi wujudi haqiqatil faqri, yang mana akar itu adalah penyebab dari wujudnya hakikat dari kefakiran dan ketawaduan. Kalau kefakiran dan ketawaduan tadi diumpamakan seperti sebuah pohon yang tinggi, nah akarnya ini adalah sebuah penyebab dari ketawaduan dan juga kefakiran. Artinya kalau kita langsung menuju kepada ketawaduan dan kefakiran itu mungkin sulit untuk pemula. Makanya di pemula itu dianjurkan untuk memulai dari yang dasar. Dasar setiap pohon itu adalah sebuah akar. Maka kita disuruh belajar untuk mengambil akar itu, supaya nanti lama-lama kita bisa menuju yang namanya ujung dari pohon yang dimaksud, yaitu ketawaduan dan kefakiran. Nah, kenapa di sini disebut akar atau al-uruq? Yang namanya ramu-ramuan, jamu-jamuan itu rata-rata diambilkan dari seperti itu, entah itu akar atau daunan dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan. Jadi kita dianjurkan untuk nyontoh yang namanya pohon itu. Di ujung atas itu ibaratnya seperti kefakiran dan ketawaduan, kemudian di bawah itu ada yang namanya akar. Nah, kita kalau ingin ke atas kan nggak mungkin langsung mabur ya, dari bawah, dari akar kemudian naik sampai mendapatkan yang dikehendaki. Wa tawaduri al-musyabbahaini bisyajaratil aliyati lirtifa'ihima. Kenapa tawaduk dan kefakiran itu diidentikan kalau di dalam makalah ini dengan pohon. Pohon itu yang tinggi maksudnya. Karena tawaduk dan kefakiran menurut Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah hal yang sebuah hal yang tinggi, sebuah hal yang harus
dijunjung, ya harus diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Itu pentingnya yang namanya kefakiran dan ketawaduan. Kefakiran itu jangan diartikan fakir atau miskin, tapi merasa cukup dengan yang dimiliki, itu adalah sebuah kefakiran. Karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Enggak ada orang yang hidup di dunia itu yang disebut dengan orang kaya, itu tidak ada. Adanya semuanya masuk duit berapa ratus triliun atau miliar, itu tetap al-fuqara namanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-fuqara. Al-fuqara di situ bagaimana artinya? Mereka adalah al-fuqara, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Dunia akhir pasti butuh hal yang lain. Itu namanya tetap al-fuqara. Nah, kalau yang di sini yang dimaksud ya orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, itu adalah sebuah kefakiran. Qala wasdawu sapa Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah, at-tawadhu utawi tawadhu iku qabulul haqqi, nrimo kebenaran miman saking wong kana kang ana sapa man. At-tawadhu utawi tawadhu iku qabulul haqqi, nrimo kebenaran miman saking wong kana kang ana sapa man. Menurut Imam Ibnu Athaillah, yang dimaksud dengan tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah menerima kebenaran dari siapapun itu. Pokoknya kebenaran dari siapapun, berarti dikembalikan kepada maqalah undur, maqalah wala tandur man maqalah. Didengarkan atau dilihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Berarti kan qabulul haqqi mimman kana, menerima kebenaran dari siapapun itu diterima. Nasihat dari siapapun selama itu baik diterima. Itu namanya yang disebut dengan tawadhu, ya. Jadi tawadhu menurut Imam Ibnu Athaillah itu adalah menerima kebenaran dari siapapun. Nggak pandang itu muda, nggak pandang itu tua, nggak pandang itu orang fakir, miskin, dan sebagainya. Jadi semuanya diterima, asalkan itu adalah sebuah kebenaran. Wa qala lahu sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, minat tawadhu'i iku setengah saking tawadhu. Minat tawadhu'i iku setengah saking tawadhu ayyashroba, utawi yen to ngombe sapa ar-rajulu wong lanang. Ayyashroba utawi yen to ngombe sapa ar-rajulu wong lanang min sukri akhihi, saking sisane sedulure rajul. Min sukri akhihi, saking sisane sedulure rajul. Menurut Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan tawadhu itu adalah ayyashroba rajulu min sukri akhihi. Contohnya adalah seseorang yang meminum dari sisa minum temannya, dari sisa minum saudaranya. Jadi nggak merasa jenggot, nggak merasa gigu dan sebagainya, tetap diombe. Kalau ini sudah kita praktekkan sejak hari, sudah. Soal Albani mari ngombe sisa setengah, mari langsung diterusno sama nejat. Itu sudah biasa. Daripada kamu ngombe kan pertimbangannya galon selesai di sini. Adanya cuma itu tok. Nah, itu namanya min sukri akhihi, sisa dari teman dihabiskan. Ya hitung-hitung ya tidak memubazirkan sesuatu. Tapi kalau pas tinggi-tingginya COVID kemarin ya lumayan itu dilarang juga karena khawatir ada virusnya dan sebagainya. Itu menurut Abdullah bin Abbas, tawadhu adalah rela meminum sisa dari minum temannya. Itu sudah biasa kita praktekkan. Wa qala lahu sapa
al-Qushairi Imam Qushairi wal faqru tai fakir iku syiarul auliyai tondone atau tengere pira-pira wali wa hilyatul asfiyai lan biasane pira-pira sufi wa hilyatul asfiyai lan biasane pira-pira sufi wa khiyarullahi ta'ala lan pilihane Gusti Allah Ta'ala li khawasihi maring pira-pira wong khususe Allah li khawasihi maring pira-pira wong khususe Allah bayanin minal aqiyai saking pira-pira wong kang takwa bayanin minal aqiyai saking pira-pira wong takwa wal anbiya'i lan pira-pira nabi wal anbiya'i lan pira-pira nabi. Imam Qushairi berpendapat yang namanya fakir itu apa? Fakir itu adalah syiarul auliya. Beliau tidak berbicara mengenai definisi secara khusus, tapi secara umumnya bahwasanya kefakiran itu adalah merupakan sebuah tanda tersendiri bagi walinya Allah, tanda atau sebuah identitas tersendiri bagi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iryatul asbiya, dan kefakiran itu juga sebagai sebuah hiasan, sebuah hiasan bagi orang-orang yang termasuk pilihan Allah atau yang biasa kita kenal dengan sufi. Orang-orang sufi, orang-orang yang pilihannya Allah itu yang namanya kefakiran jadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa itu merupakan sebuah hiasan bagi dirinya. Beda dengan yang satunya yaitu aulia, wali tadi yang namanya kefakiran salah satu dari tanda. Berarti antara tanda dengan perhiasan itu lebih arah yang mana? Ya, lebih sering dialami dengan yang tanda daripada hiasan. Hiasan itu kan ya kadang ya dilepas, kadang dipakai, kadang ya punya, kadang tidak, kan begitu. Tapi kalau yang namanya tanda itu kemanapun ya identitas itu pasti dibawa. Logikanya seperti itu. Wali, ya sufi ya kadang dipakai, ya kadang dilepas, kadang ya nggak punya, kadang ya ada, dan seterusnya. Waqtiyarullahi ta'ala li khawasihi, dan kefakiran itu merupakan pilihan Allah yang diperuntukkan bagi hamba Allah yang khusus, yaitu orang-orang yang bertakwa dan para nabinya Allah. Orang-orang yang bertakwa dan para nabi, mereka itulah yang diberi kefakiran. Orang-orang bertakwa fakir, anbiya atau para nabi juga fakir. Nah, itu yang dimaksud dengan fakir oleh Imam Al-Qushairi. Waja'alan bucih dari ake sirofiha yang dalam akar ayat tegese titil kalmuruki yang dalam mengkono-mengkono pira-pira akar ihlijat taubati ing taubat kang disrupakaken pembersih. Ihlijat taubati ing taubat kang disrupakaken bersih-bersih itu maksudnya ya membersihkan, karena ini berbicara mengenai penyakit ya berarti membersihkan kuman-kuman atau virus-virus. Hala utawi iki idopah idopah maksudnya mana? Maksudnya adalah kalimat ihlijat taubati itu. Iku min idopatil musyabbahi bihi. Iku min idopatil musyabbahi bihi,
saking idhofah musyabbah iku min idhofatil musyabbah bihi saking idhofah musyabbah lil musyabbahi maring musyabbah lil musyabbahi maring musyabbah ayat tegese ij'al becik ndadekake sira ayat tegese ij'al becik ndadekake sira atau bata ing taubat atau bata ing taubat al musyabbahata kang diserupaken al musyabbahata kang diserupaken bil ihliji kelawan bersih-bersih fi anna kullan ing dalem satemene saben-saben suci fi anna kullan ing dalem satemene saben-saben suci iku yudhibu ngilangaken apa kullun iku yudhibu ngilangaken apa kullun al-wasakha ing kotoran al-wasakha ing kotoran kal ihliju mengkotawi bersih-bersih kal ihliju mengkotawi bersih-bersih iku yudhibu ngilangake apa ihlit iku yudhibu ngilangake apa ihlit wasakol batni ing kotorane perut wasakol batni ing kotorane perut wa taubatu utawi taubat wa taubatu utawi taubat iku yudhibu ngilangake apa taubat ad-dunuba ing pira-pira dosa wa taubatu utawi taubat iku yudhibu ngilangake apa taubat ad-dunuba ing pira-pira dosa. Nah, setelah kita mengambil akar ya, kita mengambil akar dari pohon ketawaduan dan kefakiran tadi, kemudian perintah selanjutnya waj'al fiha ihlijat taubati. Gunakanlah akar tersebut sebagai ramuan untuk membersihkan kotoran. Jadi akar yang kita ambil tadi itu kemudian digunakan untuk menghilangkan kotoran. Maka dari itu ihlijat taubati tadi itu idhofah ya, idhofah yang namanya ihlijah itu sebagai mudhof atau batinya sebagai mudhof ilaih. Itu maksudnya bagaimana ihlij itu diumpamakan at-taubah itu diumpamakan dengan ihlij. Yang namanya taubat itu kan proses pembersihan dosa, proses pembersihan salah, proses pembersihan khilaf. Nah, yang namanya taubat itu diserupakan dengan yang namanya bersih-bersih tadi itu. Jadi ihlij itu istilahnya kalau orang diobati karena sakit, misalnya sakit khusus buntu gitu ya, misalnya, kemudian dibersihkan dengan akar yang dimiliki tadi itu, nah itu namanya at-taubah, pembersihan sesuatu yang ada di dalam supaya tidak menjadi penyakit, artinya dikeluarkan. Nah, dikeluarkannya penyakit itu membutuhkan alat atau membutuhkan yang namanya sarana bantuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.